Fajar menyingsing di padang Kurusetra. Kabut tipis menyelimuti tanah yang basah oleh embun dan darah peperangan hari sebelumnya. Langit merah saga seolah menjadi saksi bisu takdir besar yang akan terjadi. Genderang perang kembali ditabuh. Pasukan Kurawa berdiri berlapis-lapis, dipimpin oleh Durna dan Karna, dengan senyum licik dan siasat gelap. Hari ini, mereka menyiapkan formasi terlarang, Cakrabyuha, pusaran maut yang hampir mustahil ditembus. Di kejauhan, pasukan Pandawa bersiap. Namun Arjuna, sang pemanah agung, tak berada di medan, dipancing jauh oleh muslihat musuh. Di tengah kegelisahan itu, berdirilah seorang pemuda. Wajahnya masih belia, namun sorot matanya setajam ksatria tua. Dialah Abhimanyu, putra Arjuna, darah ksatria Pandawa yang mengalir deras di nadinya. Abhimanyu melangkah ke hadapan para Pandawa. Suaranya tegas, namun terselip kegundahan. Paman-pamanku, aku mengetahui cara memasuki Cakrabyuha. Meski aku tak pernah diajari cara keluar darinya. Hening menyelimuti perkemahan. Yudhistira menunduk. Bima mengepalkan tangan. Mereka tahu, ini perjudian nyawa. Namun waktu tak memberi pilihan. Abhimanyu menatap ke langit, seolah berbicara pada ayahnya yang jauh di medan lain. Ia teringat saat masih dalam kandungan, ketika Arjuna mengajarkan ilmu perang kepada Subhadra. Dan hanya setengah rahasia yang sempat ia dengar. Kini, setengah ilmu itu menjadi jalan hidup. Dan mungkin, jalan kematian. Subhadra menangis dalam diam. Air matanya jatuh membasahi tanah, seperti doa yang tak sanggup terucap. Krishna mendekati Abhimanyu. Senyumnya teduh, namun matanya menyimpan duka mendalam. Wahai ksatria muda, hari ini namamu akan abadi. Bukan karena umur panjang, tapi karena keberanianmu menantang takdir. Abhimanyu bersujud. Ia mencium tanah, menghormat para tetua, lalu mengenakan ikat kepala perang. Langkahnya mantap. Tak ada ragu di dadanya, hanya pengabdian dan dharma. Teriakan perang mengguncang Kurusetra. Abhimanyu melesat ke depan bagai anak panah dilepaskan dari busurnya sendiri. Pedang beradu. Panah berterbangan seperti hujan api. Dengan kecerdikan dan keberanian, Abhimanyu menembus lapisan demi lapisan Cakrabyuha. Setiap lingkaran runtuh di tangannya. Ksatria-ksatria Kurawa tumbang satu persatu. Nama Abhimanyu menggema di medan perang. Sebagai keajaiban dan ancaman. Namun saat ia menoleh ke belakang, tak satu pun Pandawa mengikutinya. Pintu formasi tertutup rapat. Abhimanyu kini sendirian, terperangkap di jantung pusaran maut. Dari segala perang mengguncang Kurusetra, para kesatria Kurawa mengepung. Abhimanyu melesat ke depan bagai anak panah dilepaskan dari busurnya sendiri. Durna, pedang beradu, Karna, Aswatthama, panah berterbangan semuanya bersatu melawan satu pemuda. Dengan kecerdikan dan pedang Abhimanyu berlumur darah. Abhimanyu menembus lapisan demi lapisan Cakrabyuha. Busurnya lingkaran runtuh di tangannya. Namun ia tak mundur. Ksatria-ksatria Kurawa tumbang dengan roda kereta sebagai senjata. Nama Abhimanyu dengan tangan kosong sebagai perisai. Sebagai keajaiban dan terus bertarung. Namun saat ia menoleh ke belakang, napasnya berat. Tak satu pun Pandawa mengikutinya. Tapi jiwanya pintu tetap formasi tegak sebagai ksatria Pandawa. Abhimanyu kini sendirian. Aturan perang dilanggar. Terperangkap di jantung pusaran seorang ksatria muda diserang beramai-ramai. Teriakan perang mengguncang Kurusetra. Satu demi satu senjata menghantam tubuh Abhimanyu melesat ke depan bagai darah mengalir membasahi dari busurnya sendiri. Ia tersungkur. Pedang beradu. Langit seakan gelap. Panah berterbangan seperti angin berhenti berhembus. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, Abhimanyu menembus lapisan demi lapisan Cakrabyuha dan ayahnya yang tak sempat ia panggil. Setiap lingkaran runtuh di tangannya. Dengan sisa tenaga, ia tersenyum. Ksatria-ksatria Kurawa tumbang satu persatu. Putramu nama Abhimanyu menggema di medan perang. Dan di sanalah, sebagai keajaiban dan ancaman. Bukan sebagai anak, namun saat ia menoleh ke belakang sejati.
Tak satu pun Pandawa akhirnya menembus formasi. Pintu Namun formasi semuanya telah tertutup terlambat. Tubuh Abimanyu kini sendirian, tenang, terperangkap di jantung pusara damai. maut. Arjuna jatuh berlutut. Tangisnya pecah, mengguncang langit Kurusetra. Bima mengaum seperti singa terluka. Yudhistira menunduk dalam penyesalan yang tak terucap. Hari itu, Pandawa kehilangan bukan hanya seorang prajurit, tapi harapan masa depan. Abimanyu memang gugur muda, namun namanya tak pernah mati. Ia menjadi lambang keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan pada Dharma. Wayang akan terus menuturkan kisahnya. Gamelan akan terus mengiringi namanya. Karena sejatinya, ksatria tidak diukur dari panjang usia, melainkan dari keberanian menghadapi takdir.